Langsung saja kita panggilkan ke atas panggung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Deso semuanya. Ya, ada yang bawa tongsis saya lihat. Silakan duduk, tepuk tangan sekali lagi untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Silakan duduk kembali orang-orang Deso. Kenapa sih gak ada yang teriak Panji ganteng gitu di tengah? Makasih. Untuk teman-teman yang menggunakan akun Twitter, yang punya Twitter, mohon diangkat handphonenya, tolong tweet pic sekarang ya. Jarang-jarang nih duduk bareng-bareng nih. Halo Pak. Aduh, Pak. Aduh. Baiklah, kita akan langsung berdiskusi. Hari ini pembahasannya adalah Indonesia hari ini. Kita akan ngomongin soal Indonesia hari ini. Kita punya kesempatan untuk langsung berbincang dengan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kala. Untuk Anda yang sudah punya pertanyaan, dan saya yakin sudah punya pertanyaan, tapi pertanyaannya jangan zodiaknya apa Pak, jangan, disiapkan saja. Selamat datang sekali lagi Bapak-Bapak. Saya mau membuka pertanyaan pertama tentang atau diskusi kita tentang Indonesia hari ini. Ada banyak isunya. Yang pertama adalah yang saya ingin langsung kedepankan adalah isu pemersatuan kembali Indonesia. Ada anggapan bahwa pasca pemilu Indonesia masih terbagi dua. Dan kalau misalkan saya pantau lewat jejaring sosial, memang terasa sekali ada pembagian kelompok yang juga cukup ekstrim. Dan teman-teman kami sendiri. Dan kalau kita lihat bapak-bapak langsung memberi yang salam 3 jari, sebuah cara untuk mempersatukan kembali. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, Indonesia hari ini, apakah menurut Bapak sudah kembali rekat atau ada usaha yang mesti dilakukan lagi? Dan sebelum kita berlanjut, saya ingin mengingatkan semua di sini semua memilih beliau-beliau, tepuk tangan yang memilih beliau-beliau. Oke. Yang memilih pasangan yang lain ada tepuk tangan? Ada, boleh juga ya. Ya, terima kasih. Ada yang intel? Tetap, oke. Nah harapannya adalah kalau bisa dalam jawaban bapak-bapak juga ada sesuatu yang bisa diberikan kepada para pemudanya, kepada kita, supaya ada sesuatu yang kita juga bisa lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk membantu memperbaiki Indonesia. Nah kembali kepada pertanyaan tadi Pak, menurut Bapak Indonesia hari ini sudah kembali rekat pasca pemilu atau ada lagi usaha-usaha yang kita mesti lakukan bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat di kampung-kampung, saya ini kan tiap hari ke kampung,
ke pasar, ke bantaran sungai. Saya melihat sudah tidak ada. Ya seperti kembali lagi seperti semula, yang tetangga juga tetanggaan, yang saudara ya saudaraan, yang teman ya temenan. Yang saya lihat seperti itu. Yang di rakyat loh ya, kita bicara yang di rakyat. Jangan bicara yang di atas-atas. Yang di rakyat sudah kembali. Seperti saya sampaikan, yang ke sawah sudah ke sawah, yang kuliah sudah kuliah, yang sekolah sudah sekolah, kan artinya sudah normal. Hanya yang ruwetnya yang di elit-elit kan. Ya enggak? Iya Pak. Iya. Saya kaget, nggak siap ditanya balik loh. Aduh. Iya, udah enggak, sudah sebetulnya sudah rampung di wilayah rakyat, di wilayah masyarakat, di wilayah warga sudah enggak ada apa-apa sebetulnya. Apalagi pemimpin-pemimpin mau memberikan contoh. Ini dramatic pause-nya ini bikin bingung. Oh begitu Pak. Artinya semuanya, kalau sebuah pertandingan itu sudah selesai, rangkulan kembali. Kalau sebuah pertandingan selesai itu menjadi sahabat kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air, sudah rampung. Nanti tarung lagi 5 tahun lagi. Baik, oke kalau gitu minta tepuk tangan untuk jawabannya Pak Jokowi. Bapak Yusuf Kalla, kalau tadi kan, oh cukup, oke baik terima kasih. Aduh, oke. Makan gaji buta nih moderator. Oke kita berlanjut ke isu selanjutnya karena ada banyak yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada banyak juga isu-isu hangat. Ada isu yang sebenarnya penting tapi tidak begitu menjadi perhatian. Yang saya ingin langsung kedepankan dan saya mohon Bapak Yusuf Kalla untuk mencoba menyikapi Indonesia yang sebenarnya negara maritim tapi tidak punya pola pikir maritim. Nah itu adalah gambaran Indonesia hari ini. Kita punya pelabuhan yang tidak kompetitif, tidak baik kondisinya. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan, tanah air. Nah menurut Bapak Yusuf Kalla apa yang kita mesti sikapi? Dan termasuk apa yang pemuda-pemudanya bisa lakukan untuk membantu mengembalikan pola pikir Indonesia sebagai negara maritim kembali? Silakan Bapak. Ya terima kasih. Sebenarnya di kalangan kita, negara kepulauan, semua juga berpikir yang berbeda tentu. Karena di negeri ini ada dua budaya agraris dan budaya pantai, maritim. Maritim tentu yang dekat laut, kemudian budaya agraris agak jauh. Tentu yang kalau kita pikir yang di sepanjang di utara Jawa, tentu pikirannya maritim. Orang Madura pikirannya maritim, kemana-mana naik perahu kemana-mana. Dia menjadi perantau. Orang Bugis berpikiran maritim, kemana dia naik pinisi kemana-mana. Begitu juga banyak tempat di Jawa yang di utara yang pelaut. Bahwa kita nih kekurangan pelabuhan, kekurangan angkutan, itu masalahnya bukan karena berpikir maritim atau tidak, tapi sistem ekonomi kita yang telat membangun pelabuhan, sistem ekonomi kita yang tidak memberikan insentif kepada pelayaran yang baik. Nah, karena itulah maka kebijakan Pak Jokowi dan saya tentu adalah memperbaiki infrastruktur maritim itu, kapalnya, pelabuhannya, dan juga bagaimana kita memperbaiki kemauan kita mengelola kekayaan yang ada di laut, perikanan ataupun juga asasi lautnya, atau offshore untuk pertambangan atau apapun, kita harus mencintai itu. Nah dengan itu maka kita mencintai laut sekaligus bagaimana mengelola kekayaan laut itu sehingga tidak dikelola orang lain. Gitu. Nah itulah menggerakkan itu tentu apalagi generasi muda mau terjun ke situ karena dibutuhkan semua itu semangat itu. Baik, terima kasih banyak. Boleh minta tepuk tangan juga sekali lagi, tepuk tangannya untuk Bapak Yusuf Kalla. Bagi dua pertanyaan, udah imbang, moderator bagus, oke.
Pak jangan senyum gitu Pak. Kelihatan dia gak enak. Eh, ada isu yang juga dekat dengan anak muda saat ini. Kita tahu bahwa Indonesia itu selalu digadang-gadang sebagai negara yang kreatif. Terus kalau misalnya ditanya buktinya, nengoknya selalu ke belakang. Oh ini tarian tradisional, pakaian apa segala macam, karyanya banyak ada di masa lalu. Indonesia hari ini tuh Indonesia yang menarik sekali, termasuk tercitra dari pemudanya. Tidak ada keengganan untuk pencipta, hanya jadi konsumen saja. Kalau diibaratkan Indonesia itu kayak anak orang kaya nih, yang punya kebun pisang. Kemudian dia pengen makan pisang goreng. Dia petik nih, pisang di kebun pisangnya, dia jual ke tetangga, duitnya dia pakai untuk beli pisang goreng di tetangga sebelah. Padahal harusnya dia belajar gimana caranya bikin pisang goreng dan bikin sendiri. Nah itu lagi terjadi di Indonesia, kita lihat itu sehari-hari. Kita nih negara yang ekonominya secara makro lagi baik, uangnya daripada kita bikin untuk mulai mencipta, kita jadi konsumen terus-menerus. Nah tentu ini harus diperbaiki. Masalahnya ini apakah ada di pendidikan, apakah ada dari sistem pemerintahan yang mungkin tidak sesuai, nggak ngasih kolam yang baik untuk para pengusaha mudanya, dan kira-kira apa yang akan kita lakukan bersama untuk mengubah keadaan itu. Karena sayang kan ekonominya baik, tapi kalau misalkan terus menjadi konsumen dan tidak jadi produsen, negara ini akan jadi pasar terus. Gimana Bapak? Ya, jadi kalau menurut saya, ya memang harus ada sebuah perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan budaya kita dalam kegiatan sehari-hari. Saya berikan contoh. Kita mau beli sepatu. Sepatu apa yang mau dibeli? Beli sepatu. Sepatu basket. Mereknya? Boleh nyebut merek nih nggak apa-apa? Nggak apa-apa. League Pak. Merek Itu- Indonesia. itu merek? League. Tuh, ini. Tuh. Enggak. Tetapi sebagian anak-anak muda pasti senang merek-merek yang Ngaco nih anak-anak muda nih. Asing Pak, asing betul. ini pola itu yang harus dirubah. Kenapa produk-produk dari negara yang lain itu sulit masuk ke pasar Jepang? Sangat sulit sekali. Kenapa produk-produk dari negara yang lain sulit sekali masuk ke pasar di Jerman misalnya? Karena ada pola pikir mereka harus memproduksi. Mereka tidak senang mengkonsumsi. Oleh sebab itu, sepatu saya, nih Ya di Pak. Baduyut. Wis, Ya benar. harganya berapa Pak? Harganya 400.000. Oh gitu ya? Malu nih sama penonton-penonton nih. Sepatu sok mahal presiden cuma 400.000. Sebelumnya malah hanya 200. Oh gitu Pak? Iya. Saya pakai Warrior 15.000. Tapi dipakai jebol. Beli di pasar Mestik. Iya, meskipun kita juga tahu, kita harus sadar ya, kadang-kadang memang baru dipakai 2 bulan, 3 bulan juga sudah jebol. Enggak apa-apa, beli lagi. Is. Betul. Iya dong, Pak, betul. biar mereka berproduksi gitu. Betul sekali. Dan juga biar mereka mendapatkan masukan langsung dari konsumennya Iya. gitu. Sehingga tumbuh secara kualitas. Jangan beli merek-merek asing, ya, sehingga produksi kita sendiri malah tersisihkan, kebalik-balik dong. Balik-balik. Ini pola berpikir seperti itu yang harus kita rubah. Kemudian masuk ke anak-anak muda. Saya kira kita ini sekarang mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa di industri kreatif. Muda semua, anak-anak muda semua. Saya lihat di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Bali, dan di kota-kota yang lain. Ini sebenarnya produk-produk kreatif anak muda ini banyak sekali. Mulai dari animasi, game, video, film, apalagi seni pertunjukan, stand up komedi. Kemudian apalagi seni pertunjukan, bisa tari, bisa musik,
banyak sekali. Dan itu yang menghasilkan anak-anak muda. Hanya ini sayangnya ya, banyak juga yang pemiliknya sudah bukan orang-orang kita. Ada perusahaan game yang gede sekali, saya nggak usah sebut, sebenarnya saya ngerti namanya, tapi nggak usah sebutkan. Yang membuat kita, tapi kita tidak bisa memarketingi, tidak bisa memasarkan produk itu, sehingga inilah saya kira kehadiran negara diperlukan. Negara harus hadir memasarkan produk-produk yang ada di daerah-daerah. Entah game, entah animasi, entah seni pertunjukan, yang kita ini punya semuanya. Belum produk-produk di kampung, di desa yang kalau kualitasnya, desainnya, finishingnya, packagingnya itu dikelola, di-manage dengan baik, itu juga menjadi sebuah produk yang bisa berkompetisi di luar. Jadi jangan membayangkan produk-produk kita ini jelek. Enggak. Saya melihat sangat-sangat bagus sekali. Hanya sisi marketingnya kita yang perlu kita perbaiki. Saya berikan contoh, sebetulnya sudah sering saya sampaikan, masalah yang kita punya ini luar biasa. Seni pertunjukan misalnya tari aja. Semua daerah mana ada negara yang punya ribuan macam tarian selain negara kita? Sebutkan, enggak ada. Saya lihat, tapi ini tidak merendahkan ya. Saya datang ke sebuah, enggak usah nyebut namanya, datang ke sebuah kota di sebuah negara hanya untuk nonton Mass Dance Festival. Begitu saya lihat ke sana apa aja, topengnya juga hanya kayak gitu, narinya juga hanya gini-gini. Saya juga bisa. Tapi yang nonton sekali orang datang kira-kira hampir 3 jutaan gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena Menteri Pariwisatanya itu datang dari mendatangi negara satu, negara selanjutnya, datang ke kota satu, terus datangi mereka. Dari kafe ke mall, dia ngomong, tontonlah Mass Dance Festival kita di sini, tanggal ini. Tiketnya kalau cari pakai tiket pesawat ini, harganya segini. Nginepnya di hotel ini. Jualan terus tugasnya. Sehingga yang datang betul-betul jutaan. Tapi begitu kita ke sana, ya mungkin orang dari negara yang lain datang ke sana terkagum-kagum, tapi kalau saya di sini topeng kita ini puluhan ribu. Bagus. Tarian topeng kita banyak sekali, ratusan. Tapi itu yang belum kita pasarkan dengan baik. Sehingga kuncinya di situ. Kemudian kalau kita membuat sebuah seni pertunjukan di sebuah panggung, menurut saya yang belum terkelola, manajemen lighting-nya belum terkelola dengan baik, manajemen panggungnya belum terkelola dengan baik, manajemen sound-nya belum terkelola dengan baik, manajemen tiketingnya belum terkelola dengan baik, manajemen promosinya apalagi belum terkelola dengan baik. Sehingga ya tariannya bagus, produknya bagus, tapi kemasannya tidak digarap dengan bagus. Yang muncul ya panggungnya ya panggung kecil. Soundnya ya sound taktuk gitu aja. Ya ini kan hanya masalah itu saja, sentuhan manajemen pada setiap pertunjukan, seni pertunjukan. Enggak musiknya lah, enggak seni tarinya, punya semuanya kita. Punya semuanya. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi. Jadi sebenarnya kuncinya ada di kemampuan kita memasarkan karya kita
Tapi juga dari kemauan bangsa Indonesia untuk mulai mengapresiasi karya anak bangsanya. Tapi bukan secara buta ya, artinya tidak pakai hanya karena dia merek Indonesia. Tapi kalau memang dia bagus, kenapa tidak untuk mencoba menggunakan merek Indonesia ya. Saya tadi sambil dengerin Bapak ngomong, kapan terakhir kali dengar presiden yang punya pemahaman yang begitu detail terhadap industri kreatif ya, keren banget, tepuk tangan sekali lagi. Pak JK. Aduh, gini Pak. Saya sebelum ke sini cerita sama banyak orang kalau saya akan memandu diskusi ini bersama dengan bapak-bapak. Dan kalau ada pertanyaan titipan atau setidaknya keresahan yang muncul dari banyak teman-teman anak muda, itu ada satu pertanyaan besar yang saya rasa juga banyak ada di kepala teman-teman. Karena teman-teman juga pengen paham secara mudah, lugas, tapi juga pengen ikut membantu menyebarkan. Kita akan ngomongin soal kenapa mengurangi subsidi BBM itu penting. Tapi kalau misalkan kita pengen bahas ini Pak, terus tolong dikasih dengan singkat aja, kira-kira apa sih 3 poin utama kenapa ini penting untuk dilakukan dan ini memang baik untuk dilakukan. Supaya kita ikut bantu menyebarkan juga. Enggak, ini emang harus dilakukan. Kenapa? 1, 2, 3 gitu. Silakan. Ya, untuk mensejahterakan rakyat selalu ada pilihan. Uang rakyat yang selama ini masuk lewat pajak dari Anda semua, lewat penghasilan negara dengan menjual natural resources, itu kan suatu kekayaan yang berharga. Pilihannya ialah apakah uang ini, dana ini dipakai untuk membantu, membiayai orang yang punya mobil, punya motor untuk membeli bensin murah sehingga dia jalan-jalan atau macet dan sebagainya yang banyak itu, yang itu jumlahnya 400 triliun lebih, artinya 1,2 triliun per hari yang dihabiskan uang rakyat untuk membantu golongan menengah yang punya mobil. Karena yang habisin BBM itu kan mobil paling banyak. Pilihan kedua ialah apakah dana itu kita pakai untuk memperbaiki jalan atau membangun jalan, pengairan, memberikan pupuk, subsidi bibit kepada petani, memperbaiki rumah sakit, meningkatkan sekolah, ataupun membantu perumahan rakyat yang kumuh itu. Itu pilihannya. Kalau Anda pemerintah menentukan pilihan, pemerintah akan memilih memindahkan subsidi yang tadi kepada golongan yang punya mobil, punya motor, ke perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat ini. Jalan, pengairan, bibit, rumah rakyat yang reot, sekolahnya, rumah sakitnya. Jadi kita tidak berbicara menaikkan harga, tapi memindahkan kesejahteraan itu ke tempat yang benar. Keren. Cukup jelas ya, saya rasa cukup jelas. Kalau kita punya uang berapa? 1,3 triliun Pak? Per hari. Per hari ya. Kalau kita ada uang 1,3 triliun per hari, pertanyaannya adalah ini uang 1,3 triliun mau kita berikan kepada siapa? Kepada mereka yang punya kendaraan dan bisa mondar-mandir dan kejebak dengan macet, akhirnya kita beli bakpao dan sambil nge-tweet di mobil. Kenapa tukang bakpao cuma keluar ketika macet Pak? Itu misteri Pak di bangsa Indonesia Pak. Nanti saya bikin tesisnya Pak. Jangan ketawa, saya serius. Atau kita mau berikan kepada infrastruktur yang memang masih sangat kekurangan. Nggak usah jauh-jauh, saya juga pernah ngelihat sekolah di Jakarta dalam kondisi yang menyedihkan. Dan juga kita semua berharap bertemu dengan sarana transportasi yang bagus, betul? Betul sekali. Saya cerita dikit, kemarin ketemu sama orang dari Amerika Serikat, dari New York. Dia adalah pemain basket, namanya Curtis Jackson. Terus begitu, Curtis Johnson, mohon maaf. Sudah datang ke Indonesia, naik mobil. Terus begitu dia ngelihat mall bagus-bagus banget. Di Jakarta kan emang mall bagus-bagus banget. Terus dia nanya, mall bagus banget. Dan saya nggak tahu jawabannya lagi. Dia bilang gini, Panji, nah gitu. Apa banci? Ngaco nih orang Amerika satu.
Aneh, dia bilang gini, negara kamu aneh ya, mall kok bagus banget, tapi kok sarana transportasi kamu yang paling bagus kok cuma bus Transjakarta ya, tanyanya gitu. Habis itu dia lewat gitu, habis itu bolong-bolong lagi. Saya kenapa itu? Dia bilang, kenapa itu tangganya bolong-bolong? Terus saya bilang dicuri orang. Terus dia bilang, kenapa tangganya dicuri orang? Ya orangnya susah kali hidupnya mana saya tahu. Tapi kita sekarang mau coba ngomongin soal membangun infrastruktur terutama yang sifatnya transportasi. Kita ngomongin skalanya nasional. Ada rencana apa nih yang akan ada di depan dan jadi kita bangsa Indonesia bisa tahu nih apa yang kita akan ekspektasikan dari sisi sarana transportasi sebagai satu bentuk infrastruktur. Ya tadi Pak Jika sudah menyampaikan ya ada 433 triliun subsidi kita yang dipakai untuk BBM. Nah, kalau ini nanti bisa dialihkan kepada sektor-sektor produktif, kepada infrastruktur, ini kita akan cepat melihat negara kita akan mempunyai infrastruktur yang bisa kita pakai untuk mendistribusi barang, dipakai untuk orang pergi ke satu daerah ke daerah yang lain. Dan yang kita lihat di semua negara, kalau daratannya gede, mereka pasti akan menomorsatukan kereta apinya dulu. Baru ke darat yang lain, ke tol, ke mobil. Kalau sebuah negara mempunyai laut yang lebih besar, pasti akan melarikan transportasinya itu ke laut, karena murah. Karena murah. Oleh sebab itu, kita 2/3 wilayah kita ini adalah laut, air, 1/3-nya darat. Sehingga mestinya laut ini yang dinomorsatukan. Oleh sebab itu, yang akan kita bangun adalah tol laut. Tol laut itu bukan jalan tol di atas laut, bukan. Jadi kita akan memperbaiki membangun dan memperbaiki semua pelabuhan yang ada di pulau-pulau besar kita. Dari sebuah seaport biasa menjadi deep seaport, dari pelabuhan biasa menjadi pelabuhan dalam. Sehingga kapal-kapal besar itu bisa singgah setiap hari, meluncur dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dari Sabang sampai Merauke terus ada. Ini yang namanya tol laut seperti itu. Dari pelabuhan-pelabuhan itu ditransfer ke pulau-pulau yang lain, karena kita punya 17.000 pulau dengan kapal yang lebih kecil. Sehingga apa? Harga barang di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, dan yang lain-lainnya itu harganya hampir mirip-mirip. Berbeda boleh, tapi jangan terpautnya banyak. Yang sering saya berikan contoh semen. Semen ini tol lautnya. Ajaib, baru diomongin tiba-tiba nongol. Salahnya tanya itu. Oh iya maaf Pak. Sehingga apa? Harga itu menjadi mirip-mirip ke tadi apa? Semen ya. Semen di Jawa harganya kira-kira 55 sampai 60 ribu per sak. Ya, Pak Panji tanya, di Papua tanya, berapa harga di sana? Berapa Pak? Oh disuruh nanya Mas saya. Harga di Papua saya pernah menyampaikan 1.500.000 per sak. Masih ada yang protes. Ada bupati di Puncak menyampaikan ke saya, Pak, harga semen di tempat kami bukan 1.500.000 per saknya. Saya kaget, waduh jangan-jangan saya keliru ini, terlalu ketinggian itu. Ternyata tidak, ternyata kurang tinggi. Harga satu sak semen di kabupaten saya Pak, 2.500.000. Betapa ada ketidakadilan yang amat sangat. Dan ini bisa diselesaikan kalau kita punya tol laut. Itu, dari ujung sampai ujung. Baik. Dan tidak semua masyarakat kita itu bisa bepergian naik pesawat. Ini juga
menjadi sebuah angkutan orang yang murah, selain sebagai sebuah angkutan barang. Artinya yang kita distribusi itu bukan hal-hal yang hanya masalah semen saja. Nanti dari Papua produksi pertanian di sana atau produksi hutan di sana juga bisa ditarik ke Jawa. Sehingga terjadi sebuah arus barang, terjadi sebuah peredaran uang yang merata di seluruh tanah air ini. Kalau ini sudah, tol laut sudah, babak yang kedua adalah membuat double track di setiap pulau besar. Sehingga juga distribusi dari pelabuhan ke kota-kota itu akan, kok gambarnya, itu akan menjadi lebih murah. Karena sekali lagi tidak hanya pesawat, yang murah itu laut, yang kedua kereta api, hanya itu aja sudah. Terus uangnya kalau APBN enggak cukup dari mana? Ya, investor silahkan masuk untuk mempercepat pembangunan itu. Jadi kita ini jangan berpikir kalau saya daratnya didahulukan jalan tolnya dulu. Kalau jalan tolnya dibuat, yang masuk adalah mobil. Di Jakarta juga sama. Jakarta informasi data yang saya dapatkan, tahun 80 itu sebetulnya transportasi umum itu sudah mencapai 18%. Tetapi sekarang justru turun hanya menjadi kurang lebih 4%. Yang banyak adalah mobil-mobil pribadi. Ini menurut saya sebuah kekeliruan besar. Harusnya yang namanya MRT itu sudah 26 tahun yang lalu sudah dimulai dan 20 tahun yang lalu sudah kita miliki. Iya. Karena rencananya sudah 26 tahun yang lalu. Iya, nggak tahu tuh siapa sih orangnya kemarin yang ngurusin tuh. Tapi oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jokowi. Transportasi massal harus jadi pilihan utama untuk saat jadi ini. pilihan kita. Baik, terima kasih banyak. Dan saya setuju memang transportasi air lebih murah jatuhnya daripada transportasi darat. Saya waktu itu pernah pengen nyebrang kali doang nih Pak, suruh naik ojek bayar 20.000. Akhirnya saya naik getek, murah. Itu. Enak, cuman ya gitu. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau-beliau, Bapak Jokowi dan juga Bapak Yusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Sekarang kesempatan untuk Anda bertanya, tapi saya punya aturan bermain, nanya semuanya langsung. Aturan bermain saya sederhana, biar adil, setiap orang hanya punya kesempatan satu pertanyaan saja. Ya, supaya lebih banyak teman-teman yang punya kesempatan untuk bertanya. Karena kalau misalkan satu orang nggak dibatasi pertanyaannya, nanti tiba-tiba 20 pertanyaan dia sendiri. Kalau masnya masih mending pakai handphone. Kalau tiba-tiba buka laptop, oke saya punya pertanyaan. Gitu ya. Jadi oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Aduh, semua pengen nanya. Yang senyumnya paling manis deh buat saya deh. Oke, kita mulai dari masnya yang sudah agak semi nungging ya. Masnya, pertanyaannya kalau boleh berdiri karena di depan adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jangan ditiup, emang lilin. Jangan diketok, halo, bukan pintu. Bilang aja cek. Ya, selamat. Apa sih lupa deh? Serius dong, ada presiden. Gimana sih lu? Silakan nama dan pertanyaan kepada siapa ya? Pak Presiden Jokowi dan Pak Vice Presiden Yusuf Kalla. Perkenalkan, nama saya Hilman Nugra Sidabutar. Pertanyaan saya simple malam ini. Usulan saya, Indonesia diharapkan secepatnya untuk mengimplementasikan electronic voting. Karena itu electronic voting. Jadi voting real time, usulan saya karena saya melihat dengan adanya electronic voting ini akan memberikan efisiensi yang luar biasa. Sorry, saya mau memastikan electronic voting. Electronic voting. Oke. Nah, pertanyaan saya, seberapa cepat Pak Indonesia bisa merealisasikan itu? Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Mau Bapak, 3 pertanyaan dulu ya, kita kumpulin ya. 3 dulu, gimana sih lu pada? Gantian perempuan ya. Lu jahat sih sama gue dari tadi, ganti ya. Ganti, sayap kiri dulu, sayap kiri. Nggak ada perempuan, ada perempuan satu nih. Silakan mbaknya, masnya.
Silakan pertanyaannya, tinggal sebut nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, silakan. Selamat malam Pak Jokowi dan teman-teman sekalian. Nama saya Meriska, saya dari Warani, sebuah startup bisnis di mana kita ingin mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang kita ingin memfokuskan kepada komunitas nelayan. Di sini saya ingin menanggapi inisiasi Presiden, inisiasi Bapak Jokowi tentang membangun 1.000 komunitas nelayan yang ada di Indonesia. Dan di sini saya dan teman-teman saya di Warani, kenapa kita ingin membangun komunitas nelayan, ingin membantu komunitas nelayan. Alasan utama yang paling awal adalah karena passion, Pak. Kita semua, saya dan 6 teman saya, punya passion traveling dan jatuh cinta sama pantai di Indonesia, Pak. Dan dari sini kita sempat ngelakuin satu trip ke desa Lemo-Lemo di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mungkin Pak JK juga tahu. Dan trip ini mengubah hidup kita, Pak. Mengubah hidup saya dan teman-teman saya. Kenapa? Karena di sana kita tidak cuman staying with the locals, tapi kita juga living with the locals. Kita benar-benar ngerasain gimana belajar melaut bersama pelaut Bugis asli. Dan gimana kita ngelihat masakan lokal. Dan dari sini kita ngelihat kenapa kita pengen semakin banyak anak muda untuk merasakan apa yang kita rasain. Mohon maaf Mbak, pertanyaannya adalah? Pertanyaannya. Dan di sini intinya Pak, saya ingin menyatakan bahwa. Oh, bukan nanya. Ya, menyatakan Pak, misi kita sama misi Bapak, yaitu ingin membantu, ingin meningkatkan kualitas komunitas nelayan yang ada di Indonesia. Tapi kita melalui tourism, Pak, melalui pariwisata, dan ini yang saya dan teman-teman saya bisa mulai lakukan dari sekarang. Dan kenapa? Yang lain santai dong, belum kelar Mbaknya. Ya, dan di sini saya mewakili Warani ingin menyatakan bahwa saya ingin ikut serta dan berkontribusi untuk menyukseskan inisiasi Presiden yang Bapak lakukan. Baik, terima kasih banyak Mbaknya. Oke, saya ralat aturan saya ya. Pertama nanya hanya satu. Kedua, tolong latar belakang masalah dari pertanyaannya, 1 paragraf aja. Ketiga, nggak usah aneh-aneh. Kalau nanya ya nanya, enggak ya enggak. Oke? Mohon maaf, saya ini karena saya dikasih tulisan N, berarti ini pertanyaan terakhir. Emang cuma 3 pertanyaannya, berarti cuma 2 yang tadi bukan nanya. Satu lagi kesempatan tinggal 1, sisanya mention di Twitter aja ya. Ya Allah, banyak amat nih. Kalau gue nggak pilih 1, gue digebukin. Ya Allah ya Robi. Sorry ya, ada senior citizen. Bapak silakan Bapak. Hah, udah? Hah? Yuk. Gue udah nunjuk gimana sih? Woi, apaan lu kata gue burung? Siapa tuh baru 1? Masa ada person siat. Yang lain, sorry mohon maaf Pak, panitia bilang yang lain, mohon maaf sekali, saya ganti. Aduh Allah ya Robi, lama ada nih. Oke, kita mulai dari yang pakai kemeja di atas pakai kacamata, ya silakan tolong buka bajunya sekarang. Bukan. Ya, Bapak mohon maaf ya Pak ya, saya diingatkan untuk mengganti. Silakan namanya dan pertanyaannya, ya, habis itu kita langsung jawab. Nama saya Nathaniel Mangunsong, Pak Presiden dan Wapres terpilih. Kami kan usianya 20-30 tahun nih Pak. Sorry, jangan panjang-panjang ya. Enggak, 1 paragraf. Nanya benar ya? Benar. Oke. Visi Bapak untuk kami ketika seumur Bapak bagaimana Pak? Indonesia 20-30 tahun kemudian dan apa yang kami bisa teruskan dari apa yang Bapak bangun 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu, berarti kita punya 2 pertanyaan. Yang pertama, electronical vote akan bisa dimulai kapan? Yang kedua, kalau Bapak bisa berikan gambaran, kira-kira Bapak berharap kami pada usia Bapak ini melakukan apa? Silakan. Bapak Yusuf Kala dulu. Ya, terima kasih. Saudara Hilman Sidabutar ya. Kalau Anda maksud electronic boarding itu untuk kereta api atau untuk busway? Voting. Oh, voting. Bener dong. Sorry, tadi boarding.
Voting. Bener kalau ngomong ya. Awas kau. Tadi kau bilang boarding kan? Iya, voting Pak. Aduh maaf Pak. Voting Pak maksud saya. Voting. Iya. Iya. Tapi mungkin emang saya ngomongnya salah Pak mungkin. Tolong sniper jangan tembak ya. Silakan Pak Yusuf Kalla. Ya, elektronik voting itu sudah dilaksanakan di banyak negara tentu, baik negara maju juga negara terbelakang seperti India. Itu saya kira itu sangat efisien. Persoalannya elektronik voting ialah trust kepada elektronik IT itu sendiri. Orang India sudah percaya karena memang mereka produser daripada software begitu besar. Kalau Amerika ya sudahlah, di sana memang IT berjalan sehari-hari. Untuk menjelaskan bagaimana kita kepercayaan ini masih kurang, tinggal 3 negara di dunia, mungkin sekarang tinggal 2, yang memilih dengan cara mencoblos. Itu zaman purbakala sebenarnya itu kan. Dulu waktu zaman saya, kita roba dengan menulis, kan masih ingat kan? Tahun 2009 itu dengan contreng, pakai pulpen, pakai ballpoint. Sekarang kembali lagi coblos, karena tidak percaya sama pulpen. Jadi kalau ballpoint pun tidak percaya, apalagi elektronik, ini sulitnya kita ini. Padahal semua orang juga punya handphone. Dia percaya handphone tapi tidak percaya elektronik voting. Jadi kita harus kampanye, kalian juga mesti kampanye ini. Daripada kampanye hanya soal pikara, kampanye juga bahwa mari kita mulai tahun depan elektronik voting. Terima kasih. Itu Terima kasih banyak Pak. Ya. Thank you. Ya. Kedua tentang Apa yang diharapkan untuk anak muda lakukan seumuran umur Bapak? segitu saya dengan Pak Jokowi percaya mulai mandiri, belajar sendiri, hidup sendiri, dagang sendiri, ekspor sendiri, menjadi pengusaha sehingga kita ada kemampuan masa depan. Hidup jomblo. Ya. Karena itu kita tidak tergantung kepada pihak luar, tapi apa yang kita capai setelah seperti umur Anda itu ialah kemandirian dan percaya masa depan. Tadi ada yang bagi Anda yang sekolah tentu belajar dengan baik untuk punya bekal masa depan itu. Nah, itu yang kita buat pada waktu itu, yang dibuat Pak Jokowi. Dibuat saya sekolah, belajar, punya pengalaman, mandiri, kemudian menentukan nasib yang lain. Tahu apa beda antara pejabat dengan pengusaha? Kalau pejabat, asli pejabat, begitu pensiun, dia mulai dagang. Kalau pedagang pensiun, dia jadi pejabat. Mana yang nak coba? Jadi kalian jangan pandangan jadilah pengusaha, karena pengusaha mempunyai banyak kemungkinan. Coba kalian berdua jadi pengusaha, kemudian jadi pejabat. Coba. Kalau Anda hanya mau jadi yang lain, ya pensiun, ya kan? Jadi itulah tentu yang dibutuhkan masa depan itu ialah melihat masa depan itu secara optimis dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Karena ini juga adalah kesempatan terakhir, jadi kami mohon Bapak Joko Widodo untuk memberikan pernyataan penutupnya juga. Tadi saya kira sudah disampaikan secara jelas oleh Pak JK. Tadi yang bertanya yang nomor 1. Ini. Ih, kayak lagi konser terus ngajak cewek ke atas ya. Kamu naik. Foto aja. Hah? Foto? Foto. Oh ya nggak masalah. Moderator mahal-mahal suruh motoin orang. Oke yuk siap yuk. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Ya, makasih. Saya tahu karena saya lihat kantongnya Bapak Tustel.
Matanya tajam ya, walaupun masih pakai istilah tustel ya. So main Twitter ngomong masih tustel. Berat. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kalla. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir Pak? Mohon maaf. Ya, kemudian apa Tuh, tadi kan yang duduk lagi di Pak JKD. Udah ngangkat celana tuh. Aduh, gokil deh. Habis ini ditangkap nih gue nih. Silakan Pak. tadi yang terakhir bertanya apa tadi ya? Tentang apa yang Bapak harapkan bisa kami lakukan. Visi 30 tahun ke depan Pak. Maksudnya gimana? Lu udah gue bilang dari tadi lu ya. Maksudnya visinya Bapak terhadap lu 30 tahun ke depan. Mau foto juga. Kagak ada, udah nyiapin handphone. Kagak ada yang nyuruh lu maju. Mending gue samperin gue tanya, lu nanya apa tadi? Enggak Pak, saya nanya visi 30 tahun ke depan ketika kami suruh Bapak, Indonesia seperti apa Pak? Supaya kami bisa teruskan apa yang Bapak bangun 5 tahun ke depan. Ya gitu dong. Mana sih? Deso. Gimana banget sih? Nah nanti selfie sama gue, ada. Silakan Pak. Sini kalau mau selfie. Kok gue enggak ya? Udah gue belain biar nggak naik juga. Oke. Dijawab nggak nih pertanyaannya Pak? Atau perlu kita keluarin tustel lagi nih Pak? Fighting. Apa ya? Jadi gini, saya kira kita nanti tahun 2025 akan mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. 60% dari penduduk kita adalah penduduk yang produktif. Bagusnya, positifnya, kalau kita bisa mempersiapkan dari sekarang bonus demografi itu lewat pendidikan, lewat training-training, kemudian sumber daya manusia kita betul-betul kompetitif, mempunyai etos kerja, mempunyai produktivitas yang baik, itu kita akan bisa terbang tinggi. Karena kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain karena kesiapan SDM kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mempersiapkan bonus demografi itu, yang terjadi adalah kegoncangan sosial. Karena apa? Semua produktif, lapangan pekerjaan tidak tersedia, tidak terbuka. Apa yang terjadi? Bisa terjadi sebuah kegoncangan sosial. Oleh sebab itu, saya kira pemimpin kita, kami, kemudian yang akan datang, selalu harus menomorsatukan pembangunan sumber daya manusia. Harus nomor satu, dinomorsatukan. Utamanya, artinya utamanya di bidang pendidikan. Kalau itu dilakukan, sebetulnya adalah sebuah kekuatan. Karena apa? Sumber daya alam kita ini betul-betul sangat melimpah. Kemudian kesempatan, peluang yang ada di depan mata kita banyak sekali. Mau bidang apapun yang saya lihat, Pak JK pengusaha, saya juga dari dunia usaha. Peluangnya bukan banyak, terlalu banyak di negara ini. Yang bisa mengambil manfaat dan peluang itu siapa? Ya, saudara-saudara semuanya. Pemerintah hanya menyiapkan seperti yang tadi sudah kita sampaikan,
bagaimana menyiapkan sebuah pendidikan yang baik, bagaimana menyiapkan infrastruktur yang baik, bagaimana menyiapkan pelayanan publik yang baik. Fungsi kita itu, tetapi yang bertarung saudara-saudara sendiri. Karena begitu nanti dibuka tahun depan ASEAN Economic Community, mungkin nanti ke depannya lagi dibuka negara tanpa batas, dibuka terus. Kemenangan akan kita dapatkan kalau sumber daya manusia kita siap. Kalau tidak, ya kita akan jadi penonton. Kalau tidak, ya kita akan menjadi kuli di negara kita sendiri. Itu bahayanya bonus demografi itu. Jadi pertanyaan yang tadi disampaikan, yang bisa menjawab juga saudara sendiri. Apakah punya fighting spirit yang tinggi? Apakah punya daya juang yang tinggi? Apakah berani tabrakan? Apakah berani bersaing dengan SDM dari negara yang lain? Apakah berani menghadapi kompetisi itu? Kalau tidak ya sudah. Saya kira itu yang akan menjadikan negara ini melesat maju. SDM yang bisa bersaing dengan negara yang lain, SDM yang mempunyai produktivitas, SDM yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Enggak ada yang lain. Menurut saya enggak ada yang lain. Karena yang lain sudah tersedia. Secara alami, sumber daya alam kita tersedia, baik di darat maupun di laut, semuanya ada. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi. Kita ambil kesimpulan singkat bahwa memang yang diminta oleh beliau-beliau pemimpin-pemimpin kita yang baru saja terpilih adalah supaya kita semua juga turun tangan dan melakukan sesuatu. Enggak cuman hanya milih terus udah gitu diem aja nongkrong di belakang. Karena itulah artinya menjadi orang Indonesia. Saya tutup dengan sebuah kutipan milik Bapak Muhammad Hatta yang beliau kutip juga dari Declare waktu itu, ini diambil dari pidatonya Indonesia Free. Beliau bilang, hanya satu tanah yang menjadi tanah airku, dia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Beliau ingin berkata, jangan ngaku Anda orang Indonesia kalau tidak pernah melakukan apapun untuk Indonesia. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala. Terima kasih banyak. Sebentar Pak Jokowi JK, boleh tunggu sebentar. Gue yakin pasti pada mau, bentar dong, pasti pada mau selfie bareng kan? Diam di tempat, jangan kemana-mana, ntar langsung lari ke depan. Ntar Mbak Uti udah ini, boleh sekarang boleh Bapak ini. Sebelumnya kenalan dulu dong Pak Brian. Bapaknya Pak, di sebelah sini, selfie-nya di belakang ya. Curcol. Yuk, biar rame. Kelihatan, semuanya ngerapat ya. Kelihatan, semuanya kelihatan. Yo, yang deso. Pilihannya deso. Anda bisa selfie di sini atau pakai jasa saya pakai digital imaging jadi kesannya samping-sampingan, gimana? Photoshop, nggak ada yang foto sama moderator sih. Malah gue disuruh moto. Sekali lagi. Mahal-mahal gitu. Mohon maaf Ibu, mohon maaf nggak boleh naik. Bapaknya juga turun, mohon maaf nggak boleh naik ya. Saya dimarahin sama Pas Pampres, nggak boleh Pak, nih saya balikin lagi nih. Nah itu ya. Oke, kasih jalan. Coba lebih beradab sedikit. Teman-teman, sorry. Hadirin sekalian, Bapak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih ingin mengubah Indonesia jadi bangsa yang tertib. Tolong kita tunjukkan bahwa revolusi mental kita bisa mulai dari sini. Iya, boleh. Silakan yuk. dibuka jalannya, Minta dikasih tolong jalan. buka jalan. Lebih baik kita sambut pemimpin kita pulang dengan tepuk tangan semuanya. Ayo. Tepuk tangan untuk Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala. Sama gue, ya boleh lah. Cuma 10.000 satu orang nanti yang mau foto sama gue ya. Silakan dikasih jalan. Revolusi mental itu adalah cita-cita besar yang ingin kita lakukan bersama. Artinya mentalitas kita juga harus mulai berubah. Harus mulai dari tertib dan berikan kepercayaan dan berikan ruang kepada Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Yusuf Kala bisa kembali beristirahat karena beliau mau ngebangun bangsanya. Ngebangun Anda juga. Kasih waktu untuk istirahat. Saya kembalikan kepada MC ya. Dane. Oke, terima kasih. Dengan ini juga rekan-rekan sekalian. Dengan ini acara Peduli Pemimpin resmi ditutup dan mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi dan menggerakkan.
Sudah saatnya kita berhenti jadi penonton, karena kita adalah penggerak, kita adalah anak muda Indonesia, dan kita adalah pemimpin selanjutnya untuk Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Saya Brian Gunawan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.